Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan melakukan praktikum yaitu uji lipid di rumah. Nama saya Februari Fatimah, NIM 11820600333. Saya Ali Zulfikar Alikam dengan NIM 11820600012. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rizna Yunisa dengan NIM 11820060009. Perkenalkan, nama saya Adi Fatur Rahman Pratama dengan NIM 118200005. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Maulidah Fitri dengan NIM 11820600022. Baik, tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui prinsip pengujian kualitatif lipid, dan yang kedua adalah untuk mendeteksi keberadaan lipid pada bahan pangan. Lipid didefinisikan sebagai senyawa yang tak larut dalam air yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau pelarut nonpolar. Definisi ini berdasarkan atas sifat fisik berlawanan dengan definisi protein, karbohidrat maupun asam nukleat yang berdasarkan atas struktur kimianya. Istilah lipid mencakup berbagai macam kelompok senyawa yang berbeda-beda strukturnya. Nili 2009 halaman 153. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofobik. Penyusun utama lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus kimia trigliserida adalah seperti yang tertera pada layar. Mamuaja tahun 2017 halaman 1. Uji lipid pada margarin dan susu. Siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, kemudian letakkan sampel susu di atas kertas buram atau kertas sampul, kemudian diratakan. Lakukan hal yang sama kepada sampel margarin. Setelah 10 menit kita amati, kemudian kita lihat apakah transparan atau tidak. Ini merupakan sampel susu. Kemudian sampel margarin. Dari wortel dan kemiri. Langkah pertama yaitu gunting kertas buram atau kertas sampul menjadi ukuran 5 x 5 cm. Jika sudah, beri label sesuai dengan bahan yang akan diujikan. Kemudian, jika sudah diberi label, karena kedua ini merupakan benda padat, kita oleskan saja pada kertas buram atau kertas sampul ini. Kita oleskan dulu wortel. Kemudian kita oleskan juga kemiri. Jika sudah, kita diamkan beberapa saat. Jika sudah, kita senteri kedua kertas buram yang sudah diolesi oleh kedua bahan uji
kita senterkan menggunakan flash atau senter dari belakang. Terlebih dahulu kacang tanah, kemudian oleskan minyak sayur pada kertas coklat dan juga kacang tanah pada kertas coklat dengan secara merata. Setelah didiamkan selama 10 menit, lakukan pengamatan menggunakan senter. Pertama, ambil santan menggunakan sedotan. Kemudian teteskan santan di atas kertas buram dengan label santan. Selanjutnya, ratakan santan menggunakan tangan. Ulangi hal serupa untuk air putih atau air minum. Baik, selanjutnya kita tunggu selama 10 menit. Berikut adalah tabel hasil pengamatannya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa beberapa sampel menghasilkan transparansi ketika dioleskan pada kertas sampul coklat. Adanya transparansi ini berhubungan dengan indeks refraksi atau indeks bias. Sebagaimana dikutip dari Gustani 2008 bahwa refraksi atau pembiasan disebabkan adanya interaksi antara gaya elektrostatik dan gaya elektromagnetik dari atom-atom di dalam molekul. Semakin bertambahnya rantai karbon, maka indeks bias semakin besar. Kerapatan medium yang tinggi menyebabkan sinar yang menembus medium sulit diteruskan. Semakin sulit sinar diteruskan, maka nilai indeks bias semakin tinggi. Nilai indeks bias akan meningkat seiring dengan penurunan suhu pemanasan. Teren 1996. Jika dikaitkan dengan percobaan yang telah dilakukan, maka indeks bias dipengaruhi oleh kadar asam lemak bebas, proses oksidasi, dan juga suhu. Pada lipid, terdapat asam lemak dengan tingkat kejenuhan yang tinggi yang tidak dimiliki ikatan rangkap, sehingga kerapatan mediumnya rendah. Hal inilah yang menyebabkan sinar yang menembus kertas mudah diteruskan. Ketika menjadi transparan, maka indeks bias atau refraksi itu rendah. Begitu juga ketika suhu tinggi memicu evaporasi atau penguapan, lipid akan menurunkan nilai indeks bias yang dapat memudahkan sinar menembus medium sehingga kertas coklat menjadi transparan.
Dari uji lipid atau lemak yang kami lakukan, bahan-bahan yang mengandung lemak diantaranya minyak, kacang tanah, santan, kemiri, seledri, dan margarin. Sementara bahan yang tidak mengandung lemak yaitu air minum, wortel, pepaya, dan susu. Keberadaan lipid ini dideteksi dari terbentuknya transparansi pada kertas sampul atau kertas buram. Hal ini terjadi karena adanya asam lemak dan gliserida pada bahan yang mengalami oksidasi sehingga menghasilkan perubahan warna kertas menjadi transparan.